Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Lempeng Education Learning for All. Alhamdulillah, semoga lagi saya untuk memberikan sebuah informasi-informasi yang berkaitan. Hal ini kita akan sedikit bergeser tentang PHK. Kenapa PHK bisa terjadi di Indonesia begitu besar-besaran? Mungkin melanda dunia, krisis ekonomi masih berjalan. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan analisa hasil dari sumber CNBC untuk melihat videonya, informasi yang lebih jelas. Wah, dari itu CNBC itu nanti kita simak beritanya supaya akan lebih jelas bagaimana nanti kita pelan-pelan untuk sedikit membahas demi kehidupan kita semua karena dahaga besar di gelombang yang kita setuju. BNPB ada badai gelombang yang terjadi. Itu kita simak videonya. Masih terus berlanjut di tahun 2023 ini. Salah satunya menimpa pekerja di Indonesia karena perusahaan yang tidak mampu bertahan usai diterjang pandemi COVID-19. Iya, kebijakan PHK diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia dengan sejumlah alasan. Para pekerja yang di PHK pun jumlahnya beragam dari puluhan hingga ribuan orang. Lantas seperti apa detailnya? Kita akan bahas bersama dalam Ada Badai dari Eropa, Gelombang PHK Terjang Indonesia. Jadi kita lihat untuk yang pertama ya, ini ada pabrik pemasok Puma di Cikupa, Tangerang, Banten yang juga bangkrut dan mengakibatkan 1.163 buruh terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, kabar ini dikonfirmasi oleh Kabid Perselisihan Hubungan Industrial dan juga Pengendalian Ketenagakerjaan di Naker Kabupaten Tangerang, Desianti. Ia mengatakan pabrik bernama PT Tuntex Garmen Indonesia itu resmi berhenti beroperasi sejak 31 Maret 2023. Ia juga mengatakan perusahaan tekstil tersebut merugi selama 3 tahun berturut-turut. Mereka tergerus dampak COVID-19 dan juga tidak mampu bangkit meski pandemi sudah berangsur pulih. Namun ia memastikan 1.163 karyawan Suntex yang otomatis terkena PHK akan mendapatkan pesangon sesuai yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ini ada dari PT GA13 atau Toko Gunung Agung yang akan menutup seluruh tokonya pada akhir tahun ini karena perusahaan tidak bisa bertahan dari kerugian besar. Keputusan ini dinilai akan berdampak pada PHK terhadap seluruh karyawannya. Namun sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi berapa jumlah karyawan yang akan terkena dampak. Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK, Mira Sumirat, menuding toko buku Gunung Agung melakukan PHK pihak terhadap 350 orang pekerjanya dan Mira mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus pihak sepihak dan masal yang terjadi secara semena-mena ini. Kemudian ada PT Panarum Industri selaku produsen sepatu Adidas yang juga melakukan PHK terhadap 1.860 karyawannya pada bulan lalu. Namun perusahaan membantah PHK dilakukan secara sepihak seperti yang disebutkan oleh Serikat Buruh. Direktur PT Panarum Industri Budiarto Chandra menegaskan PHK terjadi karena krisis ekonomi global sehingga pesanan yang masuk ke perusahaan anjlok. Demi menjaga kelangsungan usaha, Budiarto mengatakan PT Panarum Industri terpaksa ya untuk menempuh langkah PHK tersebut. Sementara itu, startup e-grocery Sayurbox juga melakukan PHK pada sejumlah karyawannya. CEO dan co-founder Sayurbox, Amanda Susanti, menuturkan PHK terpaksa dilakukan kepada tim business to consumer atau B2C karena pasarnya ini tidak tumbuh ternyata seperti apa yang diharapkan selama pandemi. Dan oleh karena itu, Sayurbox telah menggabungkan beberapa gudang B2C
mengkonsolidasikan layanan pengiriman instan menjadi pengiriman pada hari yang sama atau same day dan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan juga melakukan tim restrukturisasi kecewa penjualan lainnya di dalam organisasi dan imbasnya Firebox mau tidak mau melakukan PHK pada beberapa anggota di institusi. Lalu, PT Duta Sentosa Yasa atau MRDI Indonesia melakukan PHK terhadap 25 buruh harian lepasnya. Alasannya karena kinerja si pekerja ini dinilai tidak memenuhi kualifikasi perusahaan. Presiden Direktur MRDG Indonesia atau Cyril Nurhadi menuturkan pemberhentian terjadi karena performa kerja yang tidak sesuai dengan tolak ukur perusahaannya. Nah, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, PT GoTo Gojek Tokopedia atau TBK atau GoTo juga kembali melakukan PHK ya terhadap 600 orang karyawannya pada Maret 2023 dan juru bicara GoTo, Kusumo Hadiani juga mengatakan keputusan ini merupakan salah satu bagian dari pembaruan strategi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan. Di slide. Oke, kita sebelum melanjutkan informasi berikutnya, kita akan sedikit mengulas. Ini yang sudah tertera di sini ada PT yang produksi Puma, Adidas, Gunung Agung, dan Goat. Puma 1.163 buruh akan kena PHK. Adidas 1.860 karyawan akan kena PHK. Gunung Agung 350 orang akan kena PHK. Dan Goto ini hampir 600 orang kena PHK. Artinya ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dampak dari dengan alasan rata-rata itu dampak dari pandemi. Oleh karena itu, dengan kejadian ini merupakan suatu keprihatinan bagi kita semua selaku masyarakat di Indonesia. Mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apalagi sekarang udah menentukan politik, artinya ini perlu banyak sekali kita menjadi prihatin dengan kejadian banyaknya PHK. Bagaimana nasib masyarakat Indonesia kalau sedang bekerja mendapatkan PHK yang begitu besar ini? Wabah. Kemarin kita sudah dikenakan wabah, sekarang kita akan lanjutkan dengan wabah. Semoga kita semua ini selalu sehat, dan bagi yang kena PHK mudah-mudahan sabar dan tetap semangat. Bukan mudah lagi setelah adanya PHK ini, mudah-mudahan kita akan berubah nanti tahun berikutnya setelah ada politik yang sedang berlangsung saat ini, nanti 2024 ada pilpres dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan menjadi solusi setelah nanti kita laksanakan pemilu 2024 ini, kembali pulih kembali ekonomi kita. Kita lanjutkan informasi. Selanjutnya kita juga akan melihat ini gelombang PHK ini yang sektoral alias alas kaki dan juga TPT ya. Kita lihat untuk di Jawa Tengah. Nah, kabar gelombang pemutusan hubungan kerja saat ini memang melanda Indonesia ini. Jumlah ini tidak sedikit ya. Kita lihat untuk di industri padat karya di dalam negeri, terutama sektor alas kaki, sepatu, serta tekstil dan juga produk tekstil TPT, saat ini ada 9 pabrik sepatu dan TPT yang dilaporkan tengah dalam proses pemangkasan tenaga kerja, dimulai dengan merumahkan karyawan. 9 pabrik tersebut adalah ada dunia teks, ini ada 3 ribuan pekerja yang dirumahkan ke arah PHK, begitu ya. Lalu juga ada PT Agung Teks, ini ada 2 ribuan pekerja yang dirumahkan, ini ke arah PHK juga.
Lalu ada PT Kabana Tekstil Industry dirumahkan atau ini sekitar PHK-nya akan berada di 1.200-an pekerja. Lalu ada PT Pilot Proses Penyelesaian PHK ini ada 1.700-an pekerja. Ini PT Sismatex ya, Tekstil Industri. Lalu juga ada PT Sai Apparel Industries yang ini juga akan melakukan ribuan PHK ya karena relokasi sebagian. Dan Oke, kita lanjut ini di Jawa Tengah. Ternyata karyawan-karyawan di Jawa Tengah ini sudah menjadi ancaman juga sebenarnya. Ada tadi disampaikan ada 9 PT yang mem-PHK, merumahkan. Dan ini rata-rata jumlahnya tidak sedikit. Hampir rata-rata 2.000 orang, 2.000 karyawan. Bagaimana nanti nasib kalau di PHK tadi semua? Bagaimana masa depan masyarakat Indonesia kalau sampai satu perusahaan itu sampai 2.000 karyawan yang di rumah? Bagaimana ekonomi untuk keluarga? Sungguh memperhatikan, memperhatikan, prihatin sekali lah kita dengan keadaan kondisi ekonomi seperti saat ini. Apakah Indonesia akan bangkit lagi? Semoga kita akan berubah. Kita lanjutkan lagi informasi. ini kita lihat untuk yang selanjutnya. Ya, ini untuk yang berlokasi di Jawa Barat ya. Ini ada PT Pulau Mas yang dirumahkan, ini PHK-nya ada sekitar 800-an pekerja. Lalu ada ADTEX, ada 500-an pekerja. Ini juga masih proses PHK ya. Lalu selanjutnya ada yang di Banten, ini ada PT Nikomas Gemilang, ini PHK-nya bertahap. Ini juga ada ribuan pekerja. Lalu juga ada PT Cinglu, ini ada di 2.000-an pekerja PHK. Ini Jawa Barat ya. Ini Jawa Barat juga ini udah ternyata tidak hanya di kota-kota besar, kita Jawa Barat, Jawa Tengah, kita terancam juga ini bagi karyawan-karyawan. Prihatin juga ya, mudah-mudahan nanti rencana PHK ini tidak terjadi. Kasihan kita dengan kejadian seperti ini. Gimana kalau berlanjut PHK? Gimana pengangguran Indonesia? Ini benar-benar pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik lah untuk masyarakat Indonesia. Ini tidak lanjut. Nah, sebetulnya kalau dilihat ya, ini penyebab PHK di perusahaan manufaktur ini sebetulnya ada banyak ya. Kalau kita lihat industri tekstil dan juga produk tekstil TPT sebelumnya disebut memang terancam gelombang PHK. Dan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau PIJ Mikati Wasan Prapaja mengatakan saat ini ada sebanyak 45.000 karyawan industri tekstil yang telah dirumahkan. Ia juga mengatakan kondisi ini terjadi Sudah 45.000 karyawan yang telah dirumahkan. Dan sedikit bagaimana nasib anak-anak yang sedang sekolah, yang membutuhkan konsumsi susu. Bagaimana nasibnya dengan karyawan yang di rumah dan di PHK? Ngeri juga kalau seperti itu. Luar biasa dari keadaan ekonomi. Kita lanjut. saran permintaan pasar ekspor seperti misalnya Amerika Serikat dan juga Eropa menurun tajam ya akibat kondisi global yang tidak stabil. Nah, penurunan permintaan berada di kisaran 30% sejak akhir Agustus 2022 dan tidak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri. Nah, senada Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim Investasi dan juga Luar Negeri Sita Kapani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang memang menurun atau merosot ya. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia sebutkan bahwa perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia yang juga berimbas penurunan permintaan ekspor. Nah, permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk sehingga terjadi kerugian. Dan karenanya mau tidak mau, pelaku usaha harus bisa menghemat pengeluaran dengan
Erlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan juga melihat ya kondisi di lapangan untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran ini tidak terus terjadi. PHK besar-besaran tidak harus terjadi menurut Menteri Erlangga. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Supaya masyarakat Indonesia yang begitu banyak kena PHK sehingga kehidupannya akan menjadi morat-marit rusak kehidupan dan keadaan seperti ini. Kita lanjut informasi berikutnya. Ya, ini sebetulnya adalah jurus-jurus pemerintah gitu ya mengantisipasi PHK. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, apa sebetulnya yang menjadi penyebab PHK untuk di Indonesia sendiri ya? Kalau kita lihat memang ada banyak gitu ya yang menjadi penyebab PHK di Indonesia. Nah, tapi perusahaan-perusahaan khususnya perusahaan startup founding partner AC Venture Manusiari melihat ada beberapa faktor gitu yang menjadi penyebab badai PHK terus terjadi di perusahaan rintisan alias startup di dalam negeri dan juga di luar negeri. Faktor yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi eksternal ya, seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga perang. Dan faktor kedua adalah ekspektasi yang tinggi dari investor setelah melihat siklus bisnis atau business cycle yang terjadi dengan sangat cepat bagi perusahaan, khususnya sektor teknologi ketika momentum pandemi COVID-19. Ia juga menyatakan bahwa kalau gaji talenta digital startup ini sebagai biang kerok dari terjadinya badai PHK karena SDM bukan menjadi pengeluaran terbesar perusahaan startup. Nah, pesannya gaji yang diberikan itu adalah sebuah tren untuk bisa mendapat talenta terbaik di beberapa tahun lalu dan tahun ini juga sudah semakin menurun ya. Artinya menurut Pandu yang menjadi faktor ketika terjadinya badai PHK adalah karena beberapa tahun lalu perusahaan ini banyak yang melakukan bakar uang sebagai strategi untuk mendapatkan pasar yang besar. Nah, Pandu juga mengungkapkan tahun 2023 ini akan mengubah ya bentuk startup setelah badai PHK ini dan PHK dinilai telah mengajarkan perusahaan untuk kembali pada fokus bisnis mereka dan mengutamakan mengejar profit atau alih-alih mengejar pasar yang lebih luas. Ia juga melihat bisnis startup ini lebih optimis pada tahun 2023 ini karena akan banyak reshaping dari sisi industri seperti misalnya merger atau konsolidasi ya. Kita lihat ini adalah jurus-jurus yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Kemudian bansos, ada memastikan iklim investasi yang baik, ada pemberian insentif, lalu juga percepatan reindustrialisasi, lalu juga ada memperkuat daya beli masyarakat. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk bisa mengatasi ya badai PHK yang mulai marak terjadi. Ekonom Center. Oke, kita lihat ini ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah. Yang pertama, pemberian bansos, memastikan iklim investasi yang baik, pemberian insentif, percepatan reindustrialisasi, memperkuat daya beli masyarakat. Sekarang pertanyaannya, apakah pemberian bansos itu menyelesaikan masalah? Apakah pemberian bansos sudah diterima oleh tepat sasaran? Dan apakah dengan yang PHK itu akan menyelesaikan masalah dengan kena PHK untuk diberikan bansos, apakah itu memperolehnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini mesti jadi jawaban bagi yang kena PHK. Kemudian memastikan iklim investasi yang baik. Apalagi kalau kita memastikan iklim investasi yang baik, tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan eh, negara. Sedangkan kita saat ini sudah masuk ke masa politik, itu akan sedikit memanas karena persaingan kandidat untuk memenangkan perpolitikan. Apakah mungkin investasi dan iklim kita akan baik? Kemudian pemberian insentif. Apakah pemberian insentif ini diperuntukkan bagi yang PHK atau yang mana? Itu
pertanyaan bagi kita semua, pemberian insentif ini untuk siapa? Apakah yang kena PHK atau bukan? Karena ini terjadinya PHK besar-besaran. Kemudian untuk percepatan reindustrialisasi. Percepatan reindustrialisasi ini artinya bahwa banyak investor yang masuk dan banyaknya pendirian-pendirian industri. Sedangkan di sini aja sudah banyak PHK. Apakah mungkin ini terjadi? Kemudian memperkuat daya beli masyarakat. Apakah memperkuat daya beli masyarakat itu bisa terjadi dengan PHK besar-besaran, sedangkan pendapatan itu tidak ada? Apakah mungkin memperkuat daya belinya dari sisi mana? Ini juga perlu kita eh, artinya memikirkan, pemerintah perlu memikirkan bagaimana memperkuat daya beli masyarakat, sedangkan PHK gelombangnya begitu besar. Oke, kita akan lanjutkan dari CNBC untuk menjelaskan. Reform on Economic Support, Yusuf Reddy mengatakan pemberian bantuan sosial atau bansos untuk mengantisipasi gelombang PHK sebenarnya memang bukan merupakan langkah yang tepat ya. Seperti yang diketahui, bantuan sosial gitu ya yang selama ini diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu bertujuan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, beberapa bansos yang diberikan juga diperuntukkan agar kelompok masyarakat bahwa bisa hidup dengan layak dan harapannya dalam jangka panjang bisa memperbaiki taraf hidupnya ya. Dan kalau kita lihat juga begitu ya, ini mereka yang terkena PHK hanya solusi sementara saja karena pemerintah perlu memberikan upaya lain memastikan iklim investasi yang cukup baik sehingga investor juga bisa menanamkan modalnya ya di Indonesia dan juga kalau kita lihat ini harapannya bisa menarik kembali para angkatan kerja di dalam negeri. Dan di samping itu juga Yusuf mengatakan pemerintah juga perlu ya memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan PHK dengan tujuan agar bisa mengerem terjadinya tren PHK misalnya saja dengan insentif pajak atau harga gas listrik tertentu untuk bisa industri tersebut di periode tertentu tetap bisa survive gitu ya. Dan pemerintah juga dinilai perlu nih untuk bisa mendorong percepatan reindustrialisasi agar masyarakat yang masih berada dalam angkatan kerja ini bisa kembali masuk ke lapangan kerja. Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Nailul Huda mengatakan maraknya PHK di tanah air ini dikarenakan karena upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Nah, salah satunya adalah melalui instrumen suku bunga. Jadi menurutnya, ketika suku bunga meningkat, maka yang terjadi adalah kenaikan cost of fund yang akan diikuti kenaikan tingkat pengangguran. Udah juga menyebut pada PHK ini bisa terhindar dengan cara peningkatan daya beli masyarakat, di mana konsumsi terus tumbuh, hanya saja dampaknya tidak begitu signifikan, mengingat belanja masyarakat penerima bansos ini sangat terbatas. Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengaku kondisi perekonomian global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja ya. Dan karena itu, pemerintah akan melakukan penguatan pasar domestik, yaitu memperkuat daya beli yang bisa membantu menopang konsumsi dan ekonomi di dalam negeri. Pemerintah juga akan menyiapkan insentif yang tentunya akan diutamakan kepada industri yang punya multiplier effect tinggi, seperti misalnya industri padat karya. Ya, kita lihat. Di sini akan pemerintah tadi akan disampaikan bahwa akan memberikan insentif kepada perusahaan. Bukankah yang kena dampak itu karyawan? Kenapa diberikan kepada perusahaan? Oh mungkin ini supaya berjalan. Tetapi bagaimana kalau yang PHK-nya tidak punya penghasilan? Ini bisa jadi bingung juga saya memperhatikan. Selanjutnya. Lihat saja ya, apakah jurus-jurus yang diberikan oleh pemerintah ini mampu mengendalikan PHK yang terjadi di dalam negeri. Dan kalau kita lihat tadi memang angkanya tidak sedikit ya. Semoga saja para pekerja dan juga para pegawai yang di PHK ini mendapatkan pesangon dengan selayak-layaknya dan pemerintah segera mencarikan solusi seperti apa agar mereka dapat kembali bekerja. NBC Indonesia tadi telah menganalisis serta memberikan suatu gambaran PHK yang begitu besar. Ya, saya berharap pemerintah dan kegiatan terus
mengupayakan agar tidak lagi terjadi PHK dan kondusivitas negara ini cepat terkendali dengan apalagi masuknya karena sudah musim politik, apakah apa yang tadi solusi-solusi yang telah diberikan oleh pemerintah mudah-mudahan akan terjadi dan bisa menyelesaikan masalah dengan PHK yang begitu besar. Oke, ini merupakan video saya buat sebagai gambaran bahwa memang Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.